Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para pecinta dakwah, sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dan di waktu yang berbahagia ini. Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat yang paling tiada tandingannya, nikmat yang tiada batas, yaitu nikmat umur dan usia, nikmat hidup. Kalau ada orang yang bilang sehat, boleh, tapi pastinya adalah kalau dia tidak hidup, apakah bisa menjalankan nikmat itu? Pasti jawabannya tidak. Berarti nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan adalah di waktu kita tidur di malam hari dan di pagi hari kita masih bisa menghirup udara. Berarti Allah masih mengizinkan kita dari waktu kita tidur dan kita dibangun di pagi hari. Makanya disunahkan kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nikmat yang terbesar. Tak lupa kita salawat berangkai salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat saya, orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini adalah yang terjadi banyak kita lihat berbagai macam fitnah dunia yang terkadang melampaui batas. Yang ianya adalah mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka sama sekali tidak menyukai saudaranya sesama muslim. Bahkan satu ketika baginda Rasulullah SAW dalam dakwanya pernah difitnah, pernah hendak dibunuh, hendak dicaci maki. Beliau sendiri dihadapkan kepada keluarga beliau, yaitu paman-paman beliau, Abu Lahab dan paman yang lain. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah membalas mereka, tidak pernah. Beliau selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar mereka semua mendapat hidayah. Sehingga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda dan sampailah kepada kita hari ini, la yu'minuna ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian sebelum dia mayubu akhihi, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Nah, ini hari ini fenomena yang terjadi adalah sesama muslim tidak menimbulkan kasih sayang, tidak menimbulkan kebaikan, tidak menimbulkan suatu wujud yang bercerminkan akhlakul karimah. Akhirnya apa? Akhirnya adalah suatu ketika orang berkata baik kepada orang yang lain, akhirnya dia membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Bahkan berusaha untuk merusak karakter orang tersebut. Dan banyak yang berbicara kepada saya dan kita semua adalah judulnya itu, mengapa orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang berakhlak yang tak baik itu dianggap benar hari ini, dan orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak baik dianggap salah hari ini. Dan ini terjadi kepada sesama muslim. Dan memang jelas bahwa nanti di hari
akhir zaman banyak fitnah, banyak orang-orang yang saling menjatuhkan karakter saudaranya. Jadi kalaulah hadis ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, tidak sempurna iman di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalaulah ini hadis ini kita amalkan dalam hidup, maka akan terwujudlah suatu katakanlah suatu hubungan yang positif, take and give, memberi dan menerima, tidak menimbulkan hak buruk. Tapi bahwasanya adalah apabila manusia hidup di muka bumi pasti akan diuji tentang keimanan mereka. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam diuji Allah, didatangkannya iblis atau setan kepada beliau. Ya. Is Ayubi isnada rabbahu. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Tuhannya bahwa apapun yang terjadi kepadanya mengenai harta, anak dan keturunan yang suatu ketika ditimpa musibah sampai mereka meninggal dunia, Ayub diberikan penyakit yang satu ketika beliau diusir dari kampungnya, dia hanya berkata, Ayub itu berkata bahwa semua yang dia miliki adalah miliknya Allah. Nah itu dia betapa luar biasanya Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian tersebut. Walaupun memang kita sebagai manusia awam hari ini mungkin tidaklah bisa menandingi Nabi Ayub, tapi minimal kita harus berkata yang lemah lembut dalam hidup ini. Ada orang yang tak baik, kita maka memberikan nasihat, wahai sahabatku, janganlah engkau berkata buruk. Ya, sesungguhnya perbuatan buruk itu adalah temannya setan dan pasti nanti menjadi suatu titik noda dan dosa yang suatu ketika di hari akhirat akan menuntut dirinya, akan menuntut perbuatan buruknya, dan dihitung dia menghisap apakah dia berada di surga atau di dalam neraka. Nah, sahabatku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan bagaimana mencintai saudaranya ini adalah saling memberikan hal-hal yang positif. Misal, suatu ketika ada teman yang tidak memiliki rezeki, maka bolehlah kita memberikan bantuan. Ada saudara kita yang sakit, boleh kita menjenguknya. Ada saudara kita yang kemalangan atau meninggal dunia, maka kita berusaha untuk hadir. Kalaupun belum bisa hadir, minimal adalah bahasa-bahasa yang menyenangkan orang yang dalam keadaan musibah. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam hidup ini supaya terjadilah hubungan suatu hubungan yang positif sesama muslim. Dan ingat bahwa sahabat yang mulia, kalau kita lihat bagaimana kisah para nabi itu menjadi pelajaran terhadap kita, bagaimana Ibrahim diuji Allah, setan atau iblis tersebut berusaha merusak akidah beliau, maka pastilah kita sebagai makhluk Allah atau ciptaan Allah yang bahagian daripada manusia akhir zaman ini harus berhati-hati kepada yaitu nafsu kita sendiri. Ya, saya pernah bertanya pada seorang guru, seorang kiai, guru kita atau guru kami, saya pernah bertanya kepada beliau, wahai Pak Kiai, bisakah nafsu itu dibuang? Maka beliau menjawab, wahai Pak Rian, sesungguhnya nafsu itu tidak bisa dibuang, tetapi nafsu itu bisa dikendalikan dengan perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak amalan soleh, dan perbanyak bertawakal kepada Allah. Nah ini yang harus kita ciptakan dalam kehidupan kita. Apabila suatu ketika kita diuji dengan hal-hal yang bersifat ekonomi, bersifat duniawi, bersifat dalam suatu perkumpulan tertentu atau komunitas tertentu, maka jangan menggunakan otak yang panas. Tapi kita katakan, mengapa Anda berkata yang buruk kepada orang lain? Pasti Anda akan menjadi orang yang merugi. Apabila sudah kita sampaikan kepada mereka, mereka tidak mau, maka kembalikan kepada mereka. Supaya kita tidak ikut-ikutan atau kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan buruk. Maka Nabi Rasulullah SAW, beliau selalu senantiasa mendoakan saudara-saudaranya. Apabila Nabi Rasulullah SAW itu dicaci, dimaki, bahkan beliau difitnah, bahkan dianggap ulama majnun, sampai dibilang Muhammad orang gila, tapi beliau tetap senantiasa mendoakan saudaranya. Maka apabila datangnya hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, siapa saudaramu? Lil muslimina wal muslimat. Ini yang kita harapkan apabila suatu ketika kematian datang kepada kita, maka kita dapat menjawab seluruh pertanyaan Allah. Pertanyaan itu tidak bisa disengaja oleh mulut dan lidah kita, tetapi amalan-amalan soleh kita akan menjadi saksi suatu ketika kita nanti berada di hari kiamat. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan video yang singkat ini agar kita berupaya bagaimana berhati-hati dalam menghadapi hidup. Orang yang punya ilmu saja diuji dengan keilmuannya, apakah dia menjadi sombong. Orang yang punya rezeki yang banyak diuji Allah, apakah dia jadi sombong atau tidak, atau menjadi orang yang dermawan untuk berbagi kepada orang-orang yang susah. Satu ketika seorang ustaz itu diuji dengan popularitasnya misalnya, apakah dia menjadi orang yang congkak, orang yang sombong, atau orang yang tawaduk kepada Allah. Satu ketika diuji dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, apakah dia merasa bahwa itu miliknya ataukah milik Allah. Dan ini banyak terjadi kepada kalangan para ulama, para ustadz yang satu ketika dia menjadi orang yang populer, dia lupa bahwa itu semua adalah titipan Allah. Bahkan itu menjadi amanah dirinya, amanah Allah kepada dirinya. Ya, jadi mudah-mudahan yang singkat ini memberikan sedikit pemahaman kepada kita agar kita tetap berjalan di muka bumi Allah dengan rendah hati, jangan sombong, jangan pernah merasa angkuh atas kehidupan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.